Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada pelajaran IPS. Kita menginjak pada materi selanjutnya, yaitu bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia di masa Islam. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran ini, kegiatan belajar ini, mari kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengampu kalian. Semoga diberikan kelancaran, keberkahan, kesehatan, dan semoga kalian juga diberi kesehatan pula dan ilmunya juga berkah bagi kalian semua hari ini ataupun kedepannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, simak buku kalian dalam bab kehidupan masyarakat pada masa Islam. Bagaimanakah Islam masuk di Indonesia? Ini diperkirakan pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, di mana di situ Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam yang belum lama berdiri. Nah, dalam perjalanan yang memakan waktu 4 tahun ini, para utusan Utsman ternyata pernah singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya itu tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Kemudian teori mana saja yang menunjukkan bahwa Islam itu masuk di Indonesia? Ini pertama ada teori Mekah. Dalam teori itu menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-7 Masehi dan berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir, yang dibawa langsung oleh para pedagang. Nah, proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Kemudian berdasarkan teori Persia, masuknya Islam di Indonesia ini dibawa oleh para pedagang Persia atau Iran. Nah, ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, yaitu adanya perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabut yang ada di daerah Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Gujarat. Gujarat ini adalah orang-orang keturunan Arab India. Jadi ini mereka berdagang diperkirakan pada abad ke-13 Masehi.
Kemudian bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi itu adanya catatan Marco Polo, yaitu seorang pedagang dari Venesia yang singgah di Sumatera, dan dalam perjalanan pulangnya dari Tiongkok pada tahun 1292. Di situ dia menyebutkan bahwa Perla itu merupakan kota Islam. Nah, ini teori ini didukung pula oleh ahli sejarah, yaitu seorang ilmuwan dari Belanda yang bernama Snok Orgun, ya, juga menyebutkan bahwa inilah pertama masuknya Islam di Indonesia. Kemudian bagaimana persebaran Islam di Indonesia? Ini tentu saja terjadi secara bertahap, di mana daerah yang pertama kali mendapat pengaruh Islam itu adalah Indonesia bagian barat. Ini disebabkan karena daerah tersebut sebagai jalur perdagangan internasional, sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di daerah sana. Kemudian bagaimana cara penyebaran Islam di Indonesia? Ini tentu saja pertama bisa lewat perdagangan. Letak Indonesia yang begitu strategisnya untuk jalur perdagangan ini menyebabkan Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia seperti Arab, Persia, Tiongkok ataupun India, termasuk pula para pedagang Muslim. Kemudian pada saat mereka berdagang, tentu saja dia tidak langsung begitu selesai dia pulang ke negaranya, tidak, namun dia akan bertempat atau bermukim untuk beberapa waktu. Sambil dia bermukim beberapa waktu, menyebarkan agama yang dibawanya. Kemudian bisa saja lewat jalur pendidikan. Salah satu wujud pengaruh Islam yang lebih sistematik secara budaya itu adalah lewat surau ataupun pondok-pondok pesantren. Dari situlah para kiai atau para ustadz menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ajaran Islamnya, tentu saja sambil menyesuaikan agama yang pernah ada, yaitu Hindu dan Buddha. Jadi para ustadz, para kiai itu nanti dalam memberikannya tidak secara memaksa, tapi menyesuaikan kepercayaan atau agama yang ada sebelumnya. Kemudian penyebaran lainnya yaitu lewat kesenian. Jadi kesenian apa itu? Yaitu wayang. Ini merupakan warisan budaya yang masih hingga sekarang. Nah, dalam penyebaran ajaran Islam, ini wayang memiliki peran yang sangat konkret. Kita ambil contoh, misalkan Sunan Kalijogo yang merupakan salah satu wali songo yang menggunakan pementasan wayangnya untuk berdakwah. Jadi beliau ini secara perlahan-lahan memasukkan unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang, sehingga akhirnya dapat menarik simpati masyarakat di sekitarnya untuk belajar atau memeluk Islam. Kemudian lewat penyebaran lain yaitu dengan cara dakwah. Nah, proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberikan penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan para wali songo
dan para ulama lainnya. Nah, prosesnya ini adalah dengan tasawuf, yaitu sebagai bentuk penyebaran Islam yang dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi atau berpengaruh kental pada ajaran Hindu dan Buddha. Kemudian penyebaran lainnya yaitu lewat pernikahan. Jadi penduduk lokal ini beranggapan bahwa para pedagang Muslim sebagai kalangan yang terpandang, sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang Muslim. Nah, sebagai syarat sang gadis itu biasanya diminta harus memeluk Islam terlebih dahulu. Nah, hal inilah yang memperlancar penyebaran agama Islam. Nah, dari pernikahan itu terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita. Kemudian dalam babat dan hikayat itu ditemukan cerita mengenai pernikahan antara seorang pedagang atau golongan Islam lainnya dengan anak bangsawan pribumi. Misalkan pada hikayat babat tanah Jawi. Nah, pada babat tanah Jawi ini menyebutkan adanya pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang kelak menjadi Raja Demak, yaitu yang bernama Raden Patah. Kemudian adanya babat Cirebon. Di dalam babat Cirebon itu menyebutkan adanya seorang ulama terkenal, yaitu Maulana Ishaq, yang berhasil menyembuhkan Raja Blambangan, menikah dengan Putri Blambangan dan melahirkan putra bernama Raden Paku, yang kemudian mendapat sebutan gelar Sunan Giri. Kemudian apa saja pengaruh Islam bagi masyarakat di Indonesia? Penyebaran budaya Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan evolutif. Jadi Islam berkembang lewat perantara bahasa Arab. Ya, jadi kontak awal Islam dengan kepulauan Nusantara mayoritas berlangsung di pesisir pantai, khususnya melalui aktivitas perdagangan antara penduduk lokal dengan para pedagang Persia atau Arab atau Gujarat atau penduduk keturunan India Arab, ya. Kemudian tentu saja masuknya Islam ini di Indonesia membawa perubahan-perubahan yang luar biasa di bidang-bidang tertentu bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Apa saja itu? Misalkan bidang agama. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih tetap kita temukan mereka yang menganut agama Hindu, Buddha, atau kepercayaan lainnya. Karena memang ini tidak bisa lepas begitu saja, karena memang sejarahnya seperti itu. Kemudian pengaruh lain yaitu di bidang politik. Di Indonesia itu sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha sebelum masuknya Islam. Nah, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha mulai mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Nah, pada masa Islam konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Jadi di situ dalam sistem kesultanan nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Kemudian pengaruh lain yaitu di bidang kebudayaan.
Kebudayaan Islam itu mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, nah tentu saja itu semua menimbulkan terjadinya akulturasi atau terbentuknya dua budaya menjadi satu kebudayaan. Yaitu dalam hal bahasa. Konversi Islam di Nusantara awalnya terjadi di sekitar Semenanjung Malaka, di mana penduduknya meneruskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa dagang yang banyak dipakai di daerah bagian kepulauan Indonesia. Kemudian bahasa Melayu pun memasukkan sejumlah kosakata Arab ke dalam struktur bahasanya, sehingga terjadilah adaptasi bahasa Arab. Nah, selain itu juga terjadi modifikasi terhadap huruf-huruf Pallawa ke dalam huruf Arab dan kemudian dikenal sebagai huruf atau abjad Jawi. Kemudian bidang budaya lain hasil karya dari masuknya Islam ini adalah seni ukir. Seni ukir itu berkembang pada masa Islam, merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam ada larangan untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup, apalagi dalam bentuk manusia. Nah, meskipun demikian seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias terdiri dari pola-pola daun-daunan atau bunga-bungaan, mungkin bukit, mungkin pemandangan, atau mungkin saja garis-garis geometris. Nah, ragam hias tersebutlah kemudian ditambah dengan ragam hias kaligrafi yang sering dipakai untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Kemudian hasil budaya karya, ya, hasil budaya atau karya lain yaitu adanya seni bangunan. Seni bangunan ini adalah bentuk bangunan yang bisa berwujud mungkin saja masjid. Ya, masjid di sini dititikkan pada masjid kuno yang punya unsur kemiripan dengan budaya Hindu-Buddha. Nah, ini kemiripannya di mana? Kemiripannya itu antara lain berupa makam. Di Indonesia itu banyak kita temukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi. Lah, makam-makam yang ada di tempat-tempat tinggi atau di atas bukit itu masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang ada unsurnya dengan kepercayaan nenek moyang terdahulu, ya, yaitu adanya misalkan pendirian punden berundak atau megalitik, atau mungkin saja pembangunan makam bagi sebagian umat Islam di Indonesia yang dianggap sebagai penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Misalkan bentuk dari makam Sunan Gunung Jati, atau mungkin saja tempat-tempat pemakaman para raja-raja Mataram dulu yang ada di Imogiri. Kemudian bentuk seni bangunan berupa atap tumpang. Atap tumpang ini berupa serupa dengan arsitektur Hindu, dan sampai sekarang masih banyak kita temukan yang itu di Bali, yang diberi nama Meru dan khusus digunakan sebagai atap bangunan suci dalam pura. Nah, atap tumpang ini merupakan atap yang bersusun makin ke atas makin kecil, dan tingkat yang paling atas itu berbentuk
limas. Jadi bentuk tumpang itu diharapkan selalu ganjil, bisa tumpang 3, 5 atau bahkan 10. Kemudian bentuk seni bangun lainnya yaitu menara. Menara ini adalah bagian bangunan masjid yang fungsinya untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat tiba. Nah, pada Masjid Kudus misalnya, bentuk menaranya itu mirip dengan bentuk bangunan Candi Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Kemudian selanjutnya, apa bukti bahwa Islam itu tumbuh dan berkembang besar di Indonesia? Ini diwujudkan, ditunjukkan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam besar di Indonesia. Pertama itu adalah adanya Kesultanan Samudra Pasai. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai itu antara lain diperoleh dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Di situ tertulis tahunnya yaitu 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Jadi dalam catatan Marco Polo, ini seorang pedagang dari Venesia, Italia yang singgah di Perlak tahun 1292, dan catatan dari Ibnu Battuta, yaitu seorang penjelajah dari Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai kira-kira tahun 1345 dan 1346. Kemudian dalam sejarah di Kesultanan Samudra Pasai, perekonomian masyarakat ini sangat bergantung pada perdagangan, apalagi dengan letaknya yang berdekatan dengan Selat Malaka. Barang yang diperdagangkan itu adalah lada, sutra atau kapur barus, ya. Kemudian disusul dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Menurut sejarah, Kesultanan Aceh Darussalam itu didirikan oleh Sultan Ali Mokayyad Shah sekitar tahun 1513 Masehi. Nah, Kesultanan Aceh ini berhasil memasukkan kerajaan Daya ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam, yaitu tahun 1520 Masehi, dan pada tahun 1524 Masehi mampu menaklukkan Pendir dan Sumatera dan Samudra Pasai. Kemudian disusul ada Kesultanan Demak. Awalnya wilayah Demak ini merupakan wilayah kerajaan Majapahit. Seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan mandiri yang selanjutnya menjadi sebuah kesultanan. Nah, Kesultanan Demak ini merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa dan didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah. Kemudian disusul Kesultanan Mataram. Mataram ini ada dua, Mataram kuno Hindu Buddha, dan yang kedua ini adalah Mataram Islam. Pada Kesultanan Mataram ini adalah Kesultanan Islam yang didirikan oleh Danang Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Danang Sutawijaya menjadi Sultan Mataram yang pertama yang mendapat gelar Panembahan Senopati ing Alaga Saidin Panatagomo. Nah, letak Kesultanan Mataram ini berada di kota Gede, yaitu sebelah tenggara kota Yogyakarta. Nah, ketika memerintah, banyak wilayah kadipaten yang berusaha
melepaskan diri dari kekuasaannya. Di antaranya itu ada Ponorogo, Madiun, Kediri, Pasuruan, Surabaya, Cirebon ataupun Galuh. Ya. Jadi upaya untuk mengalami kegagalan ini karena Panembahan Senopati dikenal memiliki keahlian di bidang kemiliteran. Kemudian disusul Kesultanan Banten. Sebelum menjadi kesultanan, wilayah Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Nah, pada akhirnya Fathaillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari kerajaan Sunda pada tahun 1526 Masehi. Kemudian Fathaillah mendirikan Benteng Soan yang pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Nah, perebutan kekuasaan ini terjadi karena adanya kerjasama politik dan ekonomi antara kerajaan Sunda dan Portugis, ya. Sehingga di situ terjadilah adanya satu perang memperebutkan kekuasaan dengan perang saudara. Kemudian disusul adanya Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar ini merupakan gabungan dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang terletak di Sulawesi Selatan. Nah, kedua kerajaan ini kemudian bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa dan Raja Talo menjadi Mangkubumi. Nah, setelah menganut Islam, kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kemudian Perang Makassar itu terjadi tahun 1660 karena adanya persaingan antara Kesultanan Makassar dan Kerajaan Bone yang mendapat dukungan dari Belanda. Kemudian disusul Kesultanan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku itu erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Maluku kita kenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga di situ menjadi pusat perdagangan. Nah, abad 15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka ataupun Jawa ini menyebarkan Islam di Maluku sehingga muncul 4 kesultanan Islam, yaitu ada Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacen. Kemudian disusul Kesultanan Banjar. Awal abad ke-16 Masehi di Kalimantan Selatan kita dapati 3 kerajaan, yaitu Negara Dipa, Negara Daha, dan Banjar yang dipimpin Raden Samudra. Nah, ketika Negara Daha menyerang kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan kemiliteran pada Kesultanan Demak dengan janji jika Kesultanan Demak membantu berperang melawan Negara Daha dan mencapai kemenangan, ia bersama seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Nah, dengan bantuan Kesultanan Demak, maka kerajaan Banjar berhasil menang melawan Negara Daha. Nah, sesuai dengan perjanjiannya, maka seluruh rakyat Banjar masuk Islam. Ini sejarah yang menunjukkan bahwa masuknya Islam itu ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam yang ada. Kemudian apa saja peninggalan sejarah masa masuknya Islam itu? Islam tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Nah, bukti keberadaan Islam itu dapat dilihat bukan saja dari pemeluknya yang luar biasa,
tetapi dibuktikan dengan adanya budaya-budaya, tradisi-tradisi yang berkembang hingga saat ini. Contoh pertama itu adanya masjid. Masjid ini merupakan tempat orang Islam melakukan sholat. Tentu mempunyai ukuran besar yang mampu menampung banyak orang dalam melakukan sholat berjamaah. Ya, selain bangunan masjid, juga adanya langgar atau surau yang mana dipakai untuk para jamaahnya yang jumlahnya sedikit. Ya. Jadi masjid atau surau itu dilengkapi mihrab atau tempat imam untuk memimpin sholat. Kemudian muncul juga keraton. Keraton ini atau istilahnya apa juga bisa istana, tempat tinggal para raja atau para sultan bersama keluarganya. Nah, keraton ini nanti juga bisa berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan keagamaan. Jadi keraton berada di pusat kerajaan dan bangunan keraton itu dikelilingi oleh pagar, tembok, dan parit. Nah, di depan keraton biasanya terdapat alun-alun, yaitu berupa lapangan yang luas. Nanti di sebelahnya didapati masjid. Nah, peninggalan sejarah berupa bangunan keraton bercorak Islam di Indonesia itu bisa kita dapati di Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran Surakarta atau Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman yang ada di Cirebon. Kemudian peninggalan lain yaitu seni tari. Seni tari ini salah satu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam, yaitu ada tari Sodati atau tari Saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan iringan nyanyian yang sebenarnya itu identik dengan pujian kepada Nabi. Kemudian bentuk peninggalan lain yaitu berupa debus. Ini bentuk kesenian bela diri yang khas dari Banten. Ini ada pada abad ke-16. Yaitu di masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi dalam permainan itu, pemainnya itu menusukkan benda tajam ke tubuhnya yang tanpa meninggalkan luka. Ya, jadi ini dipakai, debus ini dipakai sarana untuk memompa semangat juang rakyat Banten pada saat melawan Belanda. Kemudian hasil peninggalan lain yaitu kaligrafi. Kaligrafi ini punya bentuk dari yang sederhana. Ini berbentuk tulisan mendatar hingga bentuk yang rumit seperti bentuk lingkaran atau segitiga atau bentuk bangunan tertentu seperti masjid. Kemudian nisan dan makam. Nisan ini tonggak pendek yang ditanam di atas tanah makam. Nah, fungsinya sebagai tanda makam seseorang. Nah, nisan-nisan kuno yang ditemukan di Indonesia punya kesamaan dengan nisan dari Gujarat. Nah, di nisan itu terdapat nama tahun orang yang meninggal. Untuk makam kuno peninggalan masa Islam ini umumnya terdiri atas jirat atau kijing, nisan dan cungkup. Ya, jadi jirat ini bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang terbentuk persegi panjang. Nisan tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam atau di atas gundukan tanah, ini sebagai tanda kuburan.
Kemudian ada sekaten dan grebek. Perayaan sekaten dan grebek itu masih kita temukan hingga saat ini, yaitu dipakai pada saat upacara oleh keluarga Keraton Yogyakarta, yaitu dari masa Sultan Hamengkubuwono pertama, yang mengundang masyarakat untuk mengikuti dan memeluk agama Islam. Nah, sekaten sendiri itu identik dengan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Jadi itu perayaannya menggunakan iringan gamelan keraton, yaitu berupa gamelan Kiai Guntur Madu dan gamelan Kiai Nogowilogo, ya. Kemudian selain itu ditemukan peninggalan lain, yaitu karya sastra. Perkembangan Islam di Indonesia juga berpengaruh terhadap karya-karya sastra yang bernafaskan Islam, yaitu oleh ahli tasawuf dari ulama Islam. Nah, karya sastra yang dihasilkan di masa Islam itu antara lain ada Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, Sejarah Melayu, dan Gurindam 12, ya. Nah, berdasarkan corak dan isinya karya sastra peninggalan masa Islam ini ada beberapa jenis atau bentuknya. Bisa berbentuk suluk. Suluk ini hasil kesusastraan tertua dari zaman Madya dan erat hubungannya dengan para wali. Nah, suluk ini sebagai karya sastra tertua peninggalan Kesultanan Islam di Indonesia dan sebagai bagian dari ajaran tasawuf. Misalnya ada suluk Wijil, suluk Malang atau Sumirang, dan suluk Sukarsa. Jadi suluk ini merupakan kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Kemudian babat. Babat ini biasanya lebih banyak berisi cerita daripada uraian sejarah yang disertai bukti-bukti dan fakta. Nah, babat ini merupakan karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah. Misalkan ada Babat Cirebon dan Babat Tanah Jawi atau Babat Giyanti. Kemudian ada hasil karya sastra lain, yaitu syair. Syair ini hasil puisi lama yang setiap baitnya itu ada 4 baris dan berakhir dengan bunyi yang sama. Misalnya syair karya Hamzah Fansuri, Said Perahu, dan syair Si Burung Pingai. Kemudian hikayat. Hikayat ini merupakan karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Misalkan ada hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasai. Ya, jadi di mana di situ ada keajaiban dan peristiwa yang tidak masuk akal menjadi bagian terpenting pada hikayat itu. Jadi inilah anak-anak materi yang bisa saya sampaikan, dan ini materi yang terakhir kalian. Jadi nanti kalian saya mohon untuk belajar lebih giat untuk menghadapi PAT selanjutnya. Namun sebelumnya ini ada beberapa tugas, kerjakanlah dengan baik
dan benar, yang soalnya berada di link Google Form di bawah video ini. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.